Ibu Sarida Nasution. Ibu Sarida. Dengan Ibu Sarida Nasution yang akan saya wawancarai tentang sejarah Meriam Kuntung. Jadi langsung saja dengan pertanyaannya itu. Yang pertama itu, apakah yang menjadi alasan mengapa Meriam Kuntung ini diletakkan di Istana Maimun? Ya karena mereka dulu kan menjaga kerajaan, jadi sebagai penghormatan dan kenang-kenangan perang saja ke ini. Pertanyaan yang kedua, mengapa ini dinamakan sebagai Meriam Kuntung? Ya seperti kita lihat meriam ini kan patah ya, jadi sebuah meriam yang sudah patah, kuntung kalau kata orang lain. Kalau bahasa barunya itu Meriam Kuntung ya, Bu? Yang pertanyaan yang ketiga, siapakah Putri Hijau itu? Soalnya kan banyak orang yang menyebutkan Meriam Kuntung sebagai Putri Hijau. Sebenarnya Meriam Kuntung ini adalah sukma atau penjelmaan dari adik Putri Hijau, seorang pangeran. Jadi Putri Hijau mereka tiga bersaudara. Yang si Putri Hijau ini yang tengah, yang Meriam ini yang si bungsu. Sebenarnya bukan Putri Hijau, adik dari Putri Hijau. Keempat ya, Bu. Bagaimana cara Ibu untuk memperkenalkan Meriam Kuntung kepada orang agar orang itu tertarik untuk berkunjung dan Meriam Kuntung itu sejarah? Jadi karena agak-agak sudah gampang sebenarnya, jadi anak-anak sekarang ini kan kurang tertarik ya yang sejarah begini. Jadi cara ibu ya ibu panggil ibu ceritakan sejarahnya ya bisa ibu lah ya biar supaya menarik dia dan karena apa biar supaya unik itu saya dengarkan suaranya. Pertanyaan yang kelima, kalau dari cerita yang pernah saya dengar ya, Bu, katanya Meriam Kuntung ini pernah bergeser tempat ya? Ya, jadi pernah pada tahun 1995, salah ya, sekitar jam 2 dini hari. Jadi bangunan ini dalam keadaan terkunci, nggak ada yang rusak. Tapi meriamnya nggak ada di tempat, dapatnya sekitar 2 meter di depan pintu. Oh, bergeser ya? Ya, bergeser. Pertanyaan yang keenam, seperti cerita yang pernah saya dengar ya, Bu, Meriam Kuntung yang di Istana Maimun ini hanya sebagian ya, Bu? Lalu sebagiannya lagi itu di mana? Ya, sebagian yang di halaman Istana Maimun bagian ekor. Jadi bagian larasnya itu atau kepalanya di Sukanalu, dataran tinggi Karo. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Di Meriam Kuntung ini kita kan ada sebuah lubang ya, Bu. Tapi kalau dari cerita orang tuh katanya dari pendengaran orang itu berbeda ya, Bu. Ada seperti suara penangis, ada suara perang gitu. Kenapa demikian? Ya, jadi kalau seperti kita lihat meriam ini kan kalau lubang ini lubang sudutnya. Kalau kita tempelkan telinga kita situ sebenarnya suaranya gemuruh. Jadi memang itu bukan kata ibu, kata yang mendengar. Beda-beda memang. Seperti ibu kita pernah dengar, udah beda-beda. Jadi dicoba aja sendiri kalau memang mau mendengar. Di Meriam Kuntung ini kan ada sebuah air ya. Kata orang katanya itu bisa untuk sebuah hajat yang orang mempunyai keinginan gitu. Jadi itu kan tradisi tradisi leluhur kita ya. Jadi air itu sebenarnya kan air biasa kalau kotor diganti. Menurut ceritanya dulu memang kalau waktu Sultan ini mangkat itu air di dalam meriam itu memang basah aja. Nah, kalau sekarang itu syaratnya kotor diganti. Jadi bagi yang ingin punya niat itu semua kan karena berpulang karena Allah Ta'ala ya. Jadi kalau kita punya niat itu biasanya itu dibasahin, air hubungannya dibasahin. Dan kita harus kalau dalam niat itu terkabul kita harus datang lagi. Nah kalau memang ada langkah nggak diharuskan sebenarnya. Jadi kalau kita mau ada langkah ada rezeki boleh datang lagi kemari mau tabur bunga seperti itu. Bukan tikar lampunya juga boleh. Terserah ikhlas. Baiklah Ibu, bolehkah Ibu ceritakan sedikit tentang sejarah Meriam Kuntung? Jadi cerita Meriam Kuntung ini sebenarnya sebelum ada Kesultanan Delhi ada satu kerajaan namanya Kerajaan Haru Baru di Delhi Tua itu pada tahun 1612. Kerajaan Haru ini dipimpin dengan 3 orang anak raja, 2 laki-laki yang tengah perempuan. Yang perempuan ini itulah Siti Hanifah atau Putri Hijau, seorang putri yang jelita yang mau Sultan Aceh, tapi dia menolak. Mungkin karena berbagai hal ya, akhirnya diserang Aceh kerajaan putri. Karena tidak bisa melawan Aceh, adik putri tadi bersumpah untuk melindungi kakaknya dengan kesaktiannya menyatukan diri dia atau menyatu sukungannya ke Meriam. Lalu Meriam ini ditembakkan ke arah pasukan Aceh secara terus-menerus, akhirnya panas merah, patah, buntung.
Jadi patahnya itu kalau menurut ceritanya terpentalnya kesukaan di dataran tinggi Garut. Itu ada kalau melihat di sana juga bangunan seperti ini namanya Britain. Ada yang sekarang berada di halaman Istana Memon ini dipindahkan kembali setelah berdiri Istana Kesultanan Delhi. Karena yang menaklukkan kerajaan Putri ini adalah Panglima Perang Sultan Aceh namanya Bocah Kalawan. Dia inilah cikal bakal Sultan Delhi yang pertama. Setelah ditaklukannya didudukinya 20 tahun kemudian. Jadi pada tahun 1632 berdiri Delhi yang pertama, itulah di Delhi tua yang sekarang di sini istana yang kelima 1888. Jadi intinya di mana pindah Istana Kesultanan Delhi ikut dibawa pindah serta meriam ini sebagai penghormatan dan kenang-kenangan perang saja ke Delhi. Begitulah sejarah singkatnya tentang Meriam Puntung ini. Oke, baiklah, terima kasih banyak Bu yang telah menyampaikan sejarah Meriam Puntung yang telah bersedia untuk kami wawancarai. Terima kasih ya Bu.